Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini, saya sangat bersuka cita bisa kembali hadir untuk berbagi berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini renungan kita terambil di dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-11. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami datang dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, Bapa di sorga. Kami menaikkan segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Tuhan baik bagi kami. Pada pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami, Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga langkah kami, perilaku kami tetap selaras dengan isi hati Tuhan. Hidup kami akan tersesat jika tanpa firman-Mu. Kami akan terhilang jika tanpa firman-Mu. Itu sebabnya berfirmanlah ya Allah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkannya. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Firman Tuhan yang menjadi pembacaan dan perenungan kita berkata demikian, saudara. Matius pasal 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, saudaraku yang terkasih, pasal 24 sampai kepada pasalnya yang ke-25. Ini adalah firman ataupun khotbah yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berada di saat-saatnya yang terakhir di muka bumi ini. Dan kalau kita melihat Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema pasal 24 sampai kepada pasalnya yang ke-25, yaitu khotbah tentang akhir zaman. Yesus menyampaikan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebelum dia mati di kayu salib, sebelum dia menebus dosa-dosa umat manusia melalui darahnya yang tercurah, bilur-bilurnya yang mengalir, saudara. Yesus menyampaikan sesuatu yang penting, agar setiap kita orang-orang yang percaya, saudaraku, khususnya kita yang hidup pada akhir zaman ini, kita dapat mengetahui tanda-tanda kesudahan zaman itu. Dan ayat 11, saudara, dengan jelas menuliskan bahwa tanda berikutnya tentang akhir zaman, tentang kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, yaitu begini: banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan menyesatkan banyak orang. Berbicara mengenai nabi palsu, saudaraku yang terkasih, sebenarnya ini bukanlah sekali saja Yesus sampaikan ketika dia berada di bumi ini. Kalau kita melihat kitab Injil Matius, mulai dari pasalnya yang ke-7, saudara, Yesus sudah memberikan sebuah peringatan tentang bahayanya pribadi-pribadi yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang disebut sebagai nabi palsu. Kalau kita melihat pasal 7, saudara, kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7, mulai dari ayatnya yang ke-15. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Kita akan merenungkan dari ayat ke ayat, saudara. Firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yesus mengawali khotbahnya dengan kata begini, waspadalah. Di dalam bahasa Yunani, kata waspada itu memakai kata proseko. Proseko itu adalah kata kerja yang berarti berhati-hati, waspada, memperhatikan dengan seksama. Jadi perhatikanlah dengan seksama
tentang nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kenapa Yesus menyampaikan hal ini dengan mengawali dengan sebuah kata waspadalah, proseko ataupun perhatikanlah. Itu karena begini saudara, bahaya tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Ini adalah sesuatu yang penting untuk kita waspadai di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena ajaran dari nabi-nabi palsu ini akan membawa kita menjauh daripada Tuhan dan mendekatkan kita kepada kebinasaan api neraka. Ajaran dari nabi-nabi palsu ini akan membuat iman kita akan mati. Kita akan menjadi pribadi yang murtad. Orang yang sudah tidak percaya lagi bahwa Allah itu ada, bahwa Tuhan itu ada, bahwa Yesus Kristus adalah penebus yang sesungguhnya. Makanya firman Tuhan berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu sebagai yang menyamar seperti domba. Nah, kata nabi palsu saya melihat saudaraku di dalam bahasa Yunani itu memakai kata pseudopropetes. Apa artinya pseudopropetes? Artinya begini, hamba Tuhan yang mengajarkan apa yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu nabi palsu. Jadi kalau ada orang pribadi yang mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, janganlah engkau ikuti dia. Amin. Meskipun dia adalah orang yang baik hati, meskipun dia dapat melakukan mujizat, meskipun dia dapat melakukan tanda-tanda heran dan ajaib, saudara. Sebab iblis pun bisa melakukan itu semuanya. Yang jadi indikatornya untuk dapat kita membedakan mana nabi palsu dan mana nabi yang ataupun hamba Tuhan yang sejati yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan hanya satu, yaitu kembali melihat apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Hanya firman Tuhan ini sajalah yang dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, saudara. Firman Tuhan berkata demikian juga, mereka datang dengan menyamar seperti domba. Di dalam versi New American Standard Bible, bagian firman Tuhan ini bilang begini, who come to you in clothing of shepherd. Mereka datang kepadamu dengan pakaian domba. Jadi kata menyamar di sini, saudara, dalam bahasa Yunani ini memakai kata endoma. Itu adalah kata benda yang artinya pakaian ataupun jubah. Jadi waspadalah proseko terhadap pseudopropetes. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi apa yang kelihatan yang baik itu belum tentu benar, saudara. Sebagai orang yang percaya kita mesti kritis dalam kehidupan kita. Jangan mudah tertipu. Jangan mudah dibohongi oleh sesuatu yang kelihatannya spektakuler, oleh sesuatu yang kelihatannya ajaib, oleh sesuatu yang kelihatannya heran bagi kita, saudara. Sebab itu semuanya bisa jadi adalah sebuah kamuflase. Saya teringat, saudaraku yang terkasih, akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, yang terdapat di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Kita lihat dulu bersama, saudara, ayatnya yang ke-13 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan bilang begini, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyebar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dalam bahasa Indonesia memakai hanya satu kata, yaitu menyamar. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani,
kitab 2 Korintus pasal 11 ayatnya ke-14 ini, kata menyamar memakai kata metaskaimatitsu. Ini adalah kata kerja yang artinya dengan sengaja menyamarkan diri, dengan sengaja menyamakan diri seperti yang asli, atau bisa kita katakan dengan kata kamuflase. Nah, makanya dalam hidup kita, saudara, kalau kita tidak kritis, kalau kita tidak peka, kalau kita tidak kuat dengan dasar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mudah tertipu oleh pribadi-pribadi yang kelihatannya asli, tetapi palsu. Kalau kita melihat pasal 11 ayat 7 ini, saudara, di sana kita mendapatkan sebuah perikop begini. Paulus tidak mementingkan diri sendiri. Nah, dari perikop ini kita pun juga dapat membedakan yang mana nabi palsu dan yang mana nabi yang asli. Yang mana hamba Tuhan yang palsu dan mana hamba Tuhan yang asli. Hamba Tuhan yang asli, dia akan selalu mengerjakan segala sesuatu mengatasnamakan Tuhan. Amin. Segala yang diperbuat oleh seorang hamba Tuhan yang asli, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau ada pribadi yang melakukan mujizat tidak memakai nama Tuhan, yaitu nama Yesus Kristus yang ajaib, sang penyembuh itu, waspadalah, kemungkinan dia bukanlah hamba Tuhan yang asli. Amin. Kalau ada orang berkata, mari datang kepadaku, aku dapat menyembuhkan engkau, tanpa menyebut satu kata pun, satu nama pun, yaitu Yesus Kristus, waspada, kemungkinan ataupun tiada lain, saya tegaskan sebagai hamba Tuhan, dia bukanlah hamba Tuhan yang asli. Sebab hamba tidak dapat melakukan apa-apa tanpa diperintahkan oleh Tuhannya. Hamba Tuhan yang asli selalu melakukan tanda-tanda heran dan ajaib, itu dengan memakai nama Tuhan, nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kita kembali, saudara, di dalam kitab Injil Matius tadi, pasalnya yang ke-7, kita baca berikutnya, saudara. Ayat 16 bilang begini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, kata firman Tuhan. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah, kata firman Tuhan, kamu akan mengenal mereka. Kembali firman Tuhan mengkonfirmasi kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa dari buahnya lah kita dapat membedakan mana hamba Tuhan yang asli dan mana hamba Tuhan yang palsu. Mana nabi yang asli, rasul yang asli, pengajar-pengajar yang asli yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan mana hamba Tuhan yang palsu, nabi palsu, rasul palsu, pengajar palsu yang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun perlu kita mengerti, saudaraku yang terkasih, kata buah di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-20 ini, saudara. Ini berbicara mengenai ajaran yang diajarkan. Amin. Sesuatu yang disampaikan. Selama yang diajarkan itu adalah kebenaran firman Tuhan, selama penafsiran seorang hamba Tuhan itu selaras ataupun sesuai dengan apa yang dikatakan penulis Alkitab, yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya dialah hamba Tuhan yang asli. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tidak mungkin kebenaran menyesatkan kita. Amin, saudara. Kebenaran selalu akan membawa kita kepada jalan yang lurus, yang menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Ayat 21 bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga,
melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ayat 23, firman Tuhan bilang begini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kembali firman Tuhan memberikan kita sebuah penjelasan bahwa hamba Tuhan yang palsu juga bisa mengadakan mujizat. Amin. Mereka memakai nama Tuhan, tetapi ajaran yang mereka ajarkan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mereka lakukan bukan untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan, tetapi untuk kemuliaan diri mereka sendiri, untuk mencari keuntungan diri mereka sendiri. Amin, saudara. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, saudaraku yang terkasih, kita mesti banyak-banyak bergaul dengan firman Tuhan. Amin. Kita mesti banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan tertipu. Amin, saudara. Dalam hidup kita sebagai orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, kita mesti kritis. Jangan mudah dibodohi oleh segala perilaku-perilaku dan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya yang hidup pada akhir zaman ini, saudara, kita mesti selalu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki kepekaan, supaya kita dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ini bagian yang pertama, saudara, yang Yesus sampaikan tentang nabi palsu. Bagian yang kedua itu ada di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayatnya ke-24 sampai kepada ayatnya ke-30. Tetapi saya tidak bahas sekarang, saya akan bahas di waktu-waktu yang berikutnya nanti. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami Bapa di sorga, yang mengingatkan kami kembali tentang bahayanya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam hidup kami, Tuhan, ajar kami untuk selalu peka dan kritis tentang segala sesuatu yang terjadi. Kami percaya firman-Mu ini kebenaran yang selalu mengingatkan kami, menasihatkan kami, dan membawa kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan kebenaran firman Tuhan yang menghantarkan kami kepada kehidupan yang kekal. Berkati setiap orang yang percaya yang mendengar program ini, yang menyaksikannya melalui channel YouTube, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.